Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuni Nur Indasari dalam mata pelajaran Akidah Akhlak pertemuan pertama. Oke teman-temanku, anak-anakku kelas 8 semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita mulai saja langsung ya untuk pertemuan pertama ini. Sebelum saya masuk ke dalam materi, coba anak-anak perhatikan gambar yang ingin saya tunjukkan. Ya, coba cermati aku. Kira-kira anak-anak di sini semua tahu ya gambar apa itu? Di situ terdapat gambar Al-Quran ya. Oke, Al-Quran. Nah, Al-Quran sudah tahu ya semua. Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam ya. Dimana Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk rahmat semesta alam, dimana adanya Al-Quran ini diharapkan membawa cahaya, membawa penerangan untuk seluruh alam. Masihkah ingat kamu kapan diturunkannya Al-Quran? Kemudian masih ingatkah kepada siapa ia diturunkan? Masih ingatkah kapan ia diturunkan, pada peristiwa apa ia diturunkan? Tentu semua masih ingat ya. Bagi yang tidak ingat akan kita coba sedikit review pada pelajaran hari ini. Sebenarnya di sini Ibu tidak mau berbicara banyak ya, karena untuk sejarah Al-Quran ini sebenarnya sudah kita pelajari pada jenjang-jenjang kelas sebelumnya ya, tentang bagaimana turunnya Al-Quran, peristiwa turunnya Al-Quran, tidak hanya di materi akidah akhlak, akan tetapi kalau kita masih ingat dulu di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu kita juga belajar bagaimana sejarah Islam. Di sana juga kita belajar kapan sih Al-Quran itu diturunkan, kemudian bagaimana sih peristiwa Al-Quran itu diturunkan, begitu ya. Oke anak-anak, sedikit ya saya ingin mengingatkan kembali bagaimana sejarah Al-Quran ini diturunkan. Jadi Al-Quran ini dia diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu banyak pendapat ya, tapi kurang lebih 23 tahun melalui perantara tadi yang sudah Ibu jelaskan, yaitu perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran ini dia diturunkan dimulai dari bulan Ramadan ya, ketika Nabi Muhammad SAW ini tengah melakukan ibadah yang namanya adalah Haji Wada. Surat-surat pertama, ayat-ayat yang diturunkan itu secara bertahap. Itu sebabnya ketika nanti ada pertanyaan seperti apa Al-Quran itu diturunkan, jawabannya adalah secara berangsur-angsur. Kemudian Al-Quran ini dia diturunkan pertama itu pada waktu bulan Ramadan ya. Jelas ya bahwa bulan Ramadan ini umat Islam menganggapnya sebagai bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, seperti yang sering ya kita juga kita semua di sini menjalani bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan itu masyarakat umat Islam ya, umat Islam ini mereka berlomba-lomba dalam mencari kebaikan, fastabiqul khairat ya katanya, kalau bahasa Arab nih, berlomba-lomba dalam kebaikan. Katanya di bulan Ramadan ini penuh ampunan, penuh berkah, penuh rahmat, seperti itu. Nah, salah satu keistimewaan bulan Ramadan juga dikarenakan apa? Karena pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya. Masih ingat ya surat apa yang turun pada saat itu? Iya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, tadi bisa dibaca, bisa ditulis ya. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, ditulis juga di buku catatan. Sudah? Jadi anak-anak sambil menulis ya, kalian bisa lihat di slide videonya yang Ibu tampilkan,
sambil kalian menulis, ibu ingin bercerita. Ya, bagaimana atau jadi dulu konon katanya, bukan konon katanya ya, memang sejarah turun Al-Quran seperti itu. Jadi dulu ketika Allah ini menurunkan Al-Quran itu, jadi Rasulullah ini dia kemudian membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Lantas bagaimana Bu? Kok bisa ya Bu? Ya para sahabat itu dia hafal sekali ayat-ayat Al-Quran, hafal gitu. Jadi pada saat itu para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, di atas pelepah kurma, di atas batu, di atas tulang unta, dan lain sebagainya. Kemudian, Bu, siapa saja tuh Bu sahabat yang ditunjuk Rasulullah sebagai pencatat Al-Quran? Ayo, siapa? Semua tahu belum? Semua sudah tahu belum? Yang diutus Rasulullah ini ada Abu Bakar ya tentu, terus kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Seperti itu. Sudah selesai mencatatnya? Sudah ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, periode diturunkannya Al-Quran. Jadi anak-anak, Al-Quran ini tadi kan diturunkan secara berangsur-angsur ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk mak beduduk gitu kan ya. Nah, jadi para ulama ulumul Quran ini membagi sejarah diturunkan Al-Quran itu menjadi dua periode. Yaitu yang pertama adalah periode sebelum hijrah. Yang kedua adalah periode setelah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai dengan ayat-ayat makiyah. Periode pertama tadi apa? Periode sebelum hijrah. Namanya periode atau ayat-ayat makiyah. Kemudian yang kedua yaitu periode setelah hijrah. Yaitu dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Nah, cara menghafalnya gampang ya. Makiyah, KKK, Mekah gitu ya. Periode makiyah atau periode Mekah yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW ini melakukan hijrah. Hijrahnya kemana? Yaitu ke Madinah. Kurang lebih berjumlah 86 surat diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Ya, tadi wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira tepatnya, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Masih ingat ya semua ya? Ada perintah apa di sana? Yaitu perintah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, perintah membaca. Jadi pada saat itu seperti yang sudah kita pelajari dulu di materi sejarah kebudayaan Islam ya, itu jelaskan bagaimana turunnya Al-Quran itu ketika itu Rasulullah sedang menyepi ya di Gua Hira. Kemudian malaikat Jibril turun, diutus Allah untuk menyampaikan ayat Al-Quran memeluk Rasulullah. Itu ya perintah Iqra sampai 3 kali. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca sebenarnya? Yang dibaca pada saat itu membaca huruf Bu. Ya, membaca huruf, membaca angka, kita diperintahkan untuk belajar, betul sekali. Tapi yang lebih urgent ya pada saat itu, lebih urgent atau lebih serius, itu adalah membaca kondisi masyarakat Mekah pada saat itu. Kondisi masyarakatnya luar biasa ya pada saat itu. Masyarakat masih dalam kondisi jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Ya, bodoh akan keimanannya. Masih banyak yang menyembah berhala. Kemudian masih banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang asusila. Contohnya membunuh bayi perempuan hidup-hidup. Ya, contohnya bukan membunuh, mengubur kayak gitu. Oke, lanjut ya. Tadi Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kurang lebih tadi adalah perintah membaca, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Ya, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di sini jelas Allah ini sudah mengajarkan manusia melalui Al-Quran ini tentang apa-apa yang sebenarnya manusia itu belum ketahui, ya toh. Jadi nanti akan kita bahas jadi nama-nama lain Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran ini adalah penjelas. Dia menjelaskan kepada manusia, dia memberikan jawaban kepada manusia atas segala kebimbangan yang terjadi di dalam diri manusia, menjelaskan seluruh hal yang manusia tidak tahu, hukum-hukum fikih yang manusia tidak tahu, gitu ya. Contohnya kalau perempuan ini yang dulu tidak tahu ya hukum kalau haid itu nggak boleh, saya dijelaskan di dalam Al-Quran. Ini apa tau yang kok kenapa tau kok perempuan itu bisa haid, dijelaskan juga. Kemudian kok itu ya kalau perempuan haid tidak boleh sholat, katanya itu juga dijelaskan. Kalau tidak ada Al-Quran tentu kita tidak akan tahu kenapa hal tersebut diajarkan di dalam Islam seperti itu. Kemudian contohnya perintah untuk khitan, ya kenapa? Atau dulu tuh Nabi Ibrahim ya itu ya diperintah untuk khitan, kayak gitu. Itu dijelaskan semua hal-hal yang belum kita tahu, hukum-hukum Islam, hukum-hukum kehidupan, itu dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Oke, lanjut. Periode Makkiyah ini telah menimbulkan jadi banyak ya macam-macam reaksi yang terjadi di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Yang pertama, segolongan kecil dari mereka ini mereka bisa menerima ya dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Jadi ketika ayat-ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad membacakan di depan para sahabatnya, di depan para umat manusia pada saat itu segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebagian besar dari masyarakat tersebut juga ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang menolak ajaran Al-Quran. Karena apa? Karena kebodohan mereka, keteguhan mereka mempertahankan adat istiadat ya terutama ya. Karena masyarakat pada saat itu mereka sebenarnya takut kehilangan kekuasaan. Mereka takut ketika nanti Al-Quran itu ketika nanti Islam itu berkembang, mereka kehilangan kekuasaan karena pada saat itu masih menganut sistem kasta ya. Sedangkan Islam dia lahir kepada apa? Dia lahir di dunia, dia ada di dunia ini itu tidak mengenal yang namanya kasta. Semua manusia itu sama di mata Allah, yang membedakan adalah perihal keimanannya gitu. Kemudian dakwah Al-Quran ini mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Ini reaksi nyata adanya periode Makkiyah diturunkannya Al-Quran. Kemudian lanjut ke periode yang kedua, yaitu periode Madaniyah. Periode Madinah ya. Periode Madinah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun setelah Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Jumlahnya berapa, Bu? Jumlahnya 28 surat ya, lebih sedikit. Turunnya selama lebih pendek ya, 9 tahun 9 bulan. Jadi selama masa periode ini dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar. Karena apa? Karena penganut-penganutnya ini telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Madinah atau Yasrib ya, yang kemudian diberi nama, dulu namanya Yasrib. Jadi anak-anak nggak usah bingung nih kok Yasrib Madinah tuh sama, podo wae ya. Jadi dulu namanya Yasrib, kemudian diganti menjadi Al-Madinah Al-Munawwaroh ya gitu. Nah, surat yang terakhir turun pada saat di Madinah itu atau surat Madaniyah itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3.
Nah, lanjut ke slide berikutnya. Sudah dicatat ya? Pengertian Al-Quran dan nama lainnya. Kalau tadi kita sudah membahas sedikit sejarahnya, sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertiannya. Nah, secara bahasa, Al-Quran ini berasal dari kata qoro'ah yaqro'u Qur'anan ya. Artinya apa? Bacaan atau yang dibaca. Ya. Kemudian secara istilah Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Ada nama-nama lainnya ya. Al-Quran ini ada yang menyebutnya sebagai Alkitab. Alkitab ini artinya kitab atau buku. Kemudian ada yang menyebutnya sebagai Al-Furqan. Al-Furqan ini artinya pembeda. Maksudnya apa? Maksudnya ini adanya Al-Quran, dia akan menerangkan secara jelas mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Kemudian az-zikr. Az-zikr artinya peringatan. Jadi Al-Quran ini dikatakan az-zikr karena banyak ayat-ayatnya yang isinya peringatan kepada manusia. Kemudian al-huda artinya apa? Petunjuk. Al-Quran dikatakan petunjuk. Al-Quran tadi dikatakan petunjuk karena ayat-ayatnya ini banyak yang merupakan petunjuk bagi manusia dan isinya adalah penjelasan mengenai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi adanya Al-Quran ini dia memberikan petunjuk gitu sifatnya. Kemudian Al-Quran ini an-nur. An-nur itu cahaya. Jadi adanya Al-Quran ini diharapkan sebagai penerang hati umat manusia, dan yang terakhir itu al-bayyinah artinya keterangan. Berarti apa? Berarti Al-Quran di sini ayatnya berisi tentang keterangan-keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Nah, itu yang sedikit materi yang kita pelajari di pertemuan pertama ini. Jadi setelah Ibu sampaikan, Ibu sudah share bagaimana PowerPoint-nya. Kalian salin ya di buku catatan kalian, di buku Akidah Akhlak. Ibu harap kalian kreatif ya. Jadi kalian siapkan satu buku catatan gitu khusus untuk Akidah Akhlak, catatan Akidah Akhlak terutama saat daring. Silahkan buku Akidah Akhlak itu tiap diberi sampul ya, sampul payung, oke? Di sampul payung di plastik yang rapi. Jadi nanti ketika kalian belajar itu lihat bukunya rapi itu seneng, suka belajarnya. Tapi kalau lihat bukunya kucel, jelek, maut ya, nah nanti mau belajar bebas males kayak gitu ya. Nah kalau sudah dicatat, nah sekarang kalian silahkan buka Google. Nah, semua sudah punya paketan ya, kalian buka Google, kalian cari materi tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi kalian biar tahu bagaimana toh sejarah pembukuan Al-Quran ini sebelum Rasulullah wafat dan sesudah Rasulullah wafat. Kalau sudah, kalian catat untuk tambahan kalian di buku catatan kalian. Ibu tidak mau mengecek, tapi harapan Ibu kalian benar-benar mencatat ya, mencatat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti yang sudah mencatat, bagi yang melaporkan catatannya kepada Ibu, silahkan difoto, dikirim ke pribadi Ibu, sebut nama, terus kelasnya dari kelas apa, begitu ya. Nanti Ibu beri tambahan reward buat kalian, yaitu tambahan nilai. Seperti itu. Oke, saya kira sekian. Mungkin kalau ada yang ditanyakan sekarang, boleh banget untuk menanyakan di chat WA grup ya, WA grup. Kalian tulis pertanyaan apa yang sekiranya perlu Ibu jawab, nanti insya Allah akan Ibu jawab.
bisa pakai voice note, atau nanti ibu jawab, biar jelas ibu jawab dengan menggunakan tulisan biar kalian bisa mencatat. Seperti itu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa lagi di waktu dan hari yang berbahagia, penuh sukacita ya, dan tentunya penuh dengan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa sehat jasmani, sehat rohani gitu ya. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.